Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi teman-teman yang beragama lain. Kali ini kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bab ini kita nanti akan jadikan beberapa part. Yang pertama ini kita akan bahas tentang kita akan membahas tentang wilayah negara Republik Indonesia. Kita akan ini KD-nya dan indikatornya ini. KD-nya itu 3.2 menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikatornya yaitu mendeskripsikan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, dan mengklasifikasikan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya ada pertanyaan dulu. Apa sih yang dimaksud tentang wilayah negara itu? Ada yang tahu enggak? Kalau ada yang tahu, langsung aja komen di bawah. Nanti kita akan langsung tanya jawab, bisa langsung di komentar. Oke, lanjut ya, kita langsung masuk ke materinya. Maaf ada sedikit gangguan. Oke, materinya ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-hak ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 25A UUD 1945. Ini dasar hukumnya ada di sini tentang penentuan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, lanjut ya. Ini gambar antara yang sedang bertugas mengawasi perbatasan. Ini penjelasannya ya. Wilayah negara merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana wilayah tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya, menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahnya. Jadi semua wilayah Indonesia itu harus dilindungi dan harus melindungi rakyat yang ada di sana. Oke ya, lanjut. Ini ada peta Indonesia, ada total luas wilayah Indonesia, total ini semuanya sudah ada lengkap. Wilayah Indonesia itu paling banyak itu adalah wilayah lautan. Jadi Indonesia sering juga disebut negara maritim karena negaranya terdiri dari banyak pulau dan memiliki wilayah laut yang luas daripada daratannya. Tuh ya, ini jaraknya sudah ada, ini tinggal kalian lihat sendiri. Lanjut. Nah, ini ruang lingkup wilayah negara. Ruang lingkupnya tuh ini ada beberapa. Yang pertama ada wilayah daratan termasuk tanah di dalamnya. Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah darat ini tidak saja permukaan tanah, tetapi juga tanah di bawah daratan tersebut. Contohnya yang sekarang di Indonesia itu kayak pemanfaatan gas alam, terus emas hitam, emas hitam itu maksudnya minyak mentah dan yang lain-lain yang ada di wilayah Indonesia. Terus
wilayah perairan. Kalau wilayah perairan ini kalian pasti sudah tahu. Wilayah perairan disebut juga perairan teritorial, adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, dan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia disebut bahwa perairan di Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Jadi ini perairan kepulauan dan kedalaman itu sudah masuk ke Indonesia. Nanti ada peraturan zona-zonanya nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Dalam salah satu makalah Hashimi, bisa kalian baca sendiri ya, tidak akan saya baca. Ini, jadi wilayah ini ada daratan, perairan, dan yang satunya ada dasar laut. Ini tiga, ini wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Wilayah ini meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Berarti itu semuanya yang di bawah perairan Indonesia, di tanahnya itu milik negara kita. Terus yang keempat, wilayah ruang udara. Ruang udara merupakan bagian wilayah negara, adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan, di atas permukaan dan di atas permukaan wilayah perairan. Jadi semua yang ada di dalam wilayah Indonesia itu udaranya itu termasuk juga wilayah Indonesia. Jadi kalau ada pesawat yang mau masuk itu harus izin dulu. Kalau tidak izin, bisa-bisa mereka akan ditangkap. Kayak gitu ya. Lanjut. Nih, wilayah Indonesianya tuh ini ada ini. Wilayah Indonesia tuh ini. Terus pembagian waktunya juga dibagi menjadi 3 karena sudah ini 3. Terus ini sudah ada ya. Oke, lanjut. Batas wilayah negara Indonesia. Oke, tadi kan sudah wilayahnya. Sekarang kita bahas batas wilayah negara Indonesia. Wilayah daratan. Wilayah daratan adalah daerah permukiman permukaan bumi dalam batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang perbatasan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam seperti gunung, hutan, sungai, terus danau, itu. Ini batas-batasnya. Batasannya seperti ini. Contohnya kalau yang alam, kalau yang buatan tuh biasanya patok. Nanti ada patoknya. Kalau kalian jangan terlalu jauh ya. Tiap desa, tiap wilayah atau tiap kecamatan, tiap kabupaten itu ada patoknya sendiri. Ada tulisannya perbatasan antara ini sama ini. Batas wilayah desa A dengan wilayah desa B. Itu batas yang dibuat oleh pemerintah. Itu dibuat dengan patok. Itu kayak balok semen itu dipasang gitu. Ditulisi batas-batasnya. Itu kalau yang dibuat sengaja. Oke, lanjut ya ke batas. Nah, ini contohnya. Contoh batas contoh perjanjian. Lanjut ya, ini perjanjian antara Indonesia dengan Australia tentang penetapan garis-garis batas antara Indonesia dengan Papua Nugini. Nah, Indonesia dan Papua Nugini itu perbatasannya langsung di daratan. Jadi ada perjanjiannya.
yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 1973. Batas wilayah tersebut berada di Pulau Papua yang membagi Pulau Papua menjadi dua bagian, yaitu bagian barat menjadi wilayah Indonesia dan bagian timur menjadi wilayah Papua Nugini. Ini perjanjiannya. Dan kalau pengen jelasnya lagi, coba kalian cari di internet tentang perjanjian pembagian perbatasan di Pulau Papua dengan pembagian perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Coba kalian lihat di internet, nanti juga ada lebih jelasnya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, wilayah perairan, lautan dan perairan teritorial merupakan bagian wilayah dari suatu negara. Nah, di sini tadi wilayah perairan kan ada sebutkan ada beberapa. Nih, penentuan batas-batas laut dapat diketahui dalam bentuk traktat multilateral sebagai berikut. Traktat multilateral ini maksudnya perjanjian. Ini ada 4. Yang pertama, batas zona ekonomi eksklusif, itu biasanya dihitung 200 meter, bukan 200 mil dari titik terluar dari batas laut teritorial. Dan batas zona bersebelahan ini nanti ada, karena di negara itu mesti ada negara yang bersebelahan. Nanti ada bahasanya zona bersebelahan, batas landasan benua. Oke, lanjut ya. Kita langsung bahas. Nih, yang pertama, batas zona ekonomi eksklusif ZEE. Merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batasnya 200 mil dari garis pantai, dan wilayah itu negara mempunyai hak untuk menggali kekayaan dan alam dan melakukan kegiatan ekonomi. Negara lain bebas berlayar dan melakukan penerbangan di atas wilayah itu serta bebas memasang kabel dan pipa di bawah laut tersebut. Negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap nelayan yang ketahuan menangkap ikan dalam ZEE-nya. Maksudnya gini, semua yang ada di ZEE, zona ekonomi eksklusif ini, itu untuk memanfaatkan sumber dayanya itu hanya boleh dimanfaatkan oleh negara yang mempunyai batasan tersebut. Kalau negara lain kalau mau masuk dan mengambil sumber dayanya, kalau kayak mau ngambil ikan itu harus izin dulu. Kalau tidak izin nanti akan ditangkap oleh pihak yang berwenang. Terus wilayah negara lain itu boleh ke sana itu dengan syarat hanya berlayar ataupun melintasi wilayah udaranya saja. Kalau melintas itu saja tidak apa-apa, tidak ada yang melarang. Tapi kalau sudah mengambil sumber dayanya, itu nanti akan kena sanksi dan akan ditangkap oleh pihak berwenang di negara yang bersangkutan. Oke ya, paham? Kalau paham kita lanjut ya. Kalau tidak paham bisa kalian ulangi. Nih, yang kedua, batas laut teritorial. Tiap-tiap negara mempunyai kekuasaan terhadap laut teritorialnya hingga 12 mil dari garis pantai. Jadi ini batas teritorialnya itu 12 mil dari garis pantai, itu milik penuh negara yang bersangkutan. Jadi semua negara lain tidak boleh masuk tanpa izin ke wilayah tersebut. Kalau masuk tanpa izin nanti langsung akan ditangkap. Itu untuk peraturannya. Oke, paham? Kalau paham bisa lanjut, kalau tidak paham bisa kalian tanyakan di komentar nanti. Kita langsung tanya jawab bisa. Yang ketiga yaitu batas zona bersebelahan. Penentuan batas
zona bersebelahan adalah sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil laut dari garis pantai dalam wilayah ini. Negara dapat menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang imigrasi, fiskal, dan bea cukai. Jadi ini zona bersebelahan ini. Wilayah negara tersebut bisa menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran kayak pelanggaran imigrasi, dan bawang ini, terus fiskal, bea cukai, kayak ada barang masuk ke Indonesia tanpa izin kayak itu, bisa langsung ditindak di sini di batas zona bersebelahan. Oke ya, lanjut. Kalau kalian udah lanjut, kalau nggak paham nanti bisa kalian ulang lagi ya. Nih, yang keempat, batas landasan benua. Kalau batas landasan benua yaitu sejauh lebih dari 200 mil laut dalam wilayah ini. Negara dapat melakukan eksploitasi dari eksplorasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Bebas dan dapat dipergunakan oleh siapapun. Jadi, batas landasan benua ini batasannya itu 200 mil laut dan wilayah Indonesia, dari wilayah ini, maksudnya dari wilayah Indonesia itu, dan bisa melakukan eksplorasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Nanti biasanya ada organisasinya, nanti harus bagi hasil di sana karena dibagi untuk beberapa negara yang ada di sekitarnya tadi. Nah, itu untuk batas landasan benua. Oke ya, lanjut. Nih, ini contoh gambarnya. Yang 12 mil tadi laut teritorial wilayah, kedalaman penuh negara pantai. Nih, 12 mil. Kalau zona ekonomi eksklusif tadi 200 mil atau dalam kurung 350 dengan landasan benua. Dan hak eksklusif ekonomi bagi negara pantai, tidak ada hak politis. Jadi di sini yang mempunyai wilayah ini itu yang bisa mengeksploitasi sumber dayanya itu hanya yang negara yang mempunyai perbatasan ini. Negara lain itu hanya boleh melintas di sini. Ini hanya boleh melintas di sini, tidak boleh ngambil keuntungan dengan cara mengambil tadi sumber dayanya. Terus lautan lepas eksploitasi diatur oleh badan otorita internasional. Kalau ini negara yang di sini, negara pantainya itu tidak bisa melarang orang mau mancing di sini, karena negara tersebut tidak memiliki integritas di sini. Nah, ini, oke, paham ya? Kalau paham, lanjut. Kalau tidak paham bisa kalian ulangi lagi. Kalau tidak, dan bisa bertanya di komentar. Oke. Ya. Dan jangan lupa juga subscribe ya untuk mengetahui materi terbaru dari kami. Nah, ini sejarah poin penentuan batas wilayah jika berhadapan dengan batas negara lain. Ini sejarahnya untuk pembagian kekuasaan yang bersebelahan dengan negara lain. Contohnya itu yang di kita itu ada di contohnya Malaysia, juga Singapura. Itu kita kan perbatasannya, kalau Malaysia itu ada yang dari laut dan ada juga di darat. Kalau darat sudah diatur, kalau di laut ini, karena di laut itu kan wilayah teritorialnya kan 200 mil. Jadi pasti di perbatasan Selat Sunda itu ada Selat Malaka, Selat mana ini ya, maaf agak lupa. Itu 200 mil. Ya, 12 mil dihitung dari garis pantai. Pasti ada titik yang berseberangan. Contohnya di sini. Negara A 12 milnya di sini. Bisa gini.
bersebelahan sama yang negara B. Jadi gini, yang bersebelahan ini diambil titik tengahnya, diukur yang titik tengahnya. Inilah batas laut di antara dua negara tadi. Ini tengah-tengahnya ini. Kita tidak ikut yang 12 mil, tapi kita ikut yang di tengah-tengahnya ini. Ini sudah ada perjanjiannya. Nih. Kayak itu ya. Kalau ada perbatasan yang bersinggungan langsung di laut dan negara tersebut berdekatan. Ini caranya kayak gini. Oke, lanjut ya. Nih, sekarang kita wilayah udara. Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas daratan dan wilayah laut teritorial suatu negara. Jadi gini, semua yang wilayah udara yang ada di atas wilayah Indonesia itu menjadi hak milik Indonesia. Negara lain tidak boleh seenaknya keluar masuk di wilayah Indonesia, gitu ya. Lanjut. Nah, ini batas wilayah Indonesia. Wilayah udara Indonesia ini yang pertama, teori udara bebas. Kebebasan tanpa batas, kebebasan udara dengan hak khusus negara kolong, kebebasan udara dengan penetapan wilayah bagian negara kolong untuk melaksanakan haknya. Yang kedua, teori kedaulatan negara. Negara kolong berdaulat atas ruang udara dibatasi pada ketinggian tertentu. Kedaulatan dibatasi oleh hak lintas damai pesawat negara asing. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas. Maksudnya negara kolong ini negara yang mempunyai batasannya kayak Indonesia. Ini negara Indonesia, ini kayak negara Indonesia. Ini cuma negara kolong ini untuk istilahnya. Kalau masih kurang jelas, bisa kalian cari di internet ini, Konvensi Chicago 1944. Di situ ada penjelasannya full, bisa kalian baca. Nih, oke ya. Ini untuk Konvensi Chicago. Lanjut ya. Nih, contoh gambarnya ini. Dihitung dari 12 mil tadi ya, kalau pantainya. Ini gini. Jadi yang ada di tengah-tengah ini adalah ruang udara wilayah kedaulatan Indonesia. Jadi pesawat lain mau masuk itu harus izin dulu. Kalau tidak izin nanti bisa ditangkap dan dibawa ke daratan. Dulu ada contohnya pesawat asing tiba-tiba masuk, langsung digiring untuk mendarat darurat di wilayah Indonesia karena tidak ada izinnya tadi. Ya, ini ada. Oke ya, lanjut. Batas wilayah negara bagian utara. Nah, kalau batas wilayah bagian utara itu ada Malaysia dan juga ada lagi kemarin itu, kalau di utara tuh ini yang berbatasan langsung ya, Malaysia, terus Singapura itu yang berbatasan langsung. Nih, utara mas, berarti Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang paling utara. Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, berarti Malaysia ini berbatasan dengan batas wilayah darat Indonesia. Kalau batas lautnya mencakup 5 negara, yaitu ini. Kalau ada yang batas negara lautnya ini, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, yang di sebagian utara. Oke ya, lanjut. Yang bagian timur. Kalau bagian timur nih yang berbatasan langsung di darat itu Papua Nugini. Dan dengan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Biar Indonesia dan Papua Nugini tidak bingung mana batas negaranya, maka keduanya
menyepakati hubungan bilateral tentang batas-batas wilayah negaranya. Ini adanya batas ini itu ada perjanjian bilateral untuk menentukan batas ini supaya adil, tidak ada yang dirugikan. Jadi wilayah yang batas wilayah negara yang negara Indonesia yang ada di timur hanya berbatasan dengan Papua untuk negaranya dan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Oke ya, lanjut. Batas wilayah negara Indonesia bagian selatan. Kita langsung ke selatan dulu. Kalau di selatan itu ada yang berbatasan langsung, itu ada di Timor Leste. Kalau yang dulu aslinya kan wilayah Indonesia, dulu namanya Timor Timur, sekarang namanya Timor Leste. Nih, untuk batas lautnya ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Oh ya, untuk Timor Leste sebelum tahun 1999 sempat menjadi wilayah Indonesia dan disebut Provinsi Wilayah Timur Timor. Namun akhirnya lepas dari Indonesia itu pada tanggal 1999, memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara sendiri. Jadi ini perbatasannya, Timor Leste-nya sekian. Ini negara sendiri. Dulu aslinya negara bagian wilayah Indonesia, cuma melepaskan diri. Tuh, jadi yang batas wilayah yang ada di selatan itu ada dua negara, itu Timor Leste dan Australia, dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia kalau yang di selatan. Oke, lanjut. Batas wilayah negara bagian barat. Kalau bagian barat ini bagian wilayah barat, ini paling barat ini. Kalau bagian barat ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India, ini. Terus ini, nggak ada perbatasan langsung sama daratan nih ya. Ada nggak perbatasan langsung yang ada di darat? Kalau di bagian barat ini nggak ada. Secara geografis negara Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi kedaulatan milik batas wilayah pulau di mana ada titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Pulau tersebut ialah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Ini keluarnya, titik keluar Indonesia yang ada di barat. Ya, ini batas baratnya ini. Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan India. Oke, lanjut. Nih. Ini batas-batasnya, batas wilayah perbatasannya yang ada di Indonesia ini, batasan negaranya yang ada di sini negara. Ini negaranya berbatasan dengan negara siapa saja ini. Ini sudah ada. Yang berbatasan langsung ada yang berbatasan di perairan juga ada. Ini. Oke, lanjut ya. Ini batas Indonesia Malaysia. Ini yang buatan manusia. Tadi yang ada yang buatan, juga ada alamiah. Ini kalau ini buatan. Ini kalau yang alamiah ini tadi kayak di laut, ini perbatasannya. Ini laut. Kalau laut ini kayak itu ya. Oke, lanjut. Ini terus ini yang terakhir, welcome to Republik Indonesia, goodbye and see you again. Ini maksudnya ini perbatasan yang dibuat oleh orang yang disebut sengaja agar tahu wilayah Indonesia yang mana dan wilayah negara lain yang mana. Ini contohnya. Nah, dari penjelasan tadi bagaimana? Apakah sudah jelas? Kalau jelas,
bisa kalian bertanya jawab di bawah ya, di komentar. Langsung saja kita tanya jawab di komentar, nanti langsung akan Bapak balas ya. Oke, karena waktunya sudah habis dan materinya juga sudah habis, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya kalian tahu materi terbaru tentang PPKN kelas 10 ya. Oke, karena sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.